Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri Hukma Sobia dengan NIM 04031382025078. Saya Hana Zakia dengan NIM 04031820250048. Saya Winawiguna dengan NIM 04031282025046. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video tentang patogenesis dental wear, atrisi, dan erosi. Atrisi adalah keausan dari permukaan insisal atau oklusal gigi akibat proses pengunyahan atau karena kontak oklusal atau aproksimal antara gigi geligi. Oke, setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian dari atrisi, berikut 3 penyebab atau etiologi dari atrisi. Yang pertama ada bruxism. Bruxism merupakan kebiasaan menggertakkan gigi selama tidur. Yang kedua adalah penggunaan dari gigi itu sendiri hingga usia lanjut. Lalu yang ketiga adanya malposisi jenis deep bite dan ektopik atau gigi gingsel. Setelah penjelasan etiologi, selanjutnya kita perlu mengetahui gimana sih proses terjadinya atrisi tersebut. Permukaan gigi yang berlawanan saling berkontak, sehingga partikel halus yang sangat kecil terdapat di prisma enamel terperangkap di antara dua permukaan gigi yang berlawanan. Lalu, prisma enamel pecah dan terperangkap saat kedua permukaan saling menekan satu sama lain, sehingga menghasilkan garis paralel yang dapat dilihat secara mikroskopis. Selain menghasilkan garis paralel yang dapat dilihat secara mikroskopis, kondisi ini juga dapat dilihat secara klinis, yakni email terkikis dengan batas yang tajam dan terdapatnya permukaan datar yang berbatas jelas. Perlu diketahui gambaran klinis dari atrisi sebagai berikut. Pertama, bisa dilihat dari email yang terkikis dengan batas tajam pada kaps bukal dan tepi insisal gigi anterior. Yang kedua, terlihatnya permukaan datar dengan batas yang jelas. Berdasarkan penyebab atrisi, terdapat ciri khas masing-masing yang disebabkan oleh bruxism dan pengunyahan jangka panjang akan terjadi atrisi di seluruh permukaan gigi, kaps oklusal gigi posterior, dan tepi insisal gigi anterior. Selanjutnya, atrisi yang disebabkan oleh malposisi. Untuk ektopik akan terlihat atrisi pada gigi kaninus permukaan palatal karena berkontak dengan sisi insisal gigi antagonisnya. Selanjutnya, untuk malposisi jenis deep bite akan atrisi pada permukaan insisal gigi insisif mandibula dan palatal gigi insisif maksila. Selanjutnya kita beranjak ke patogenesis dental wear yang kedua, yaitu erosi. Erosi adalah hilangnya struktur permukaan gigi melalui proses kimia pelarutan akibat rongga mulut yang asam. Nah, kira-kira apa ya penyebab dari rongga mulut itu bisa menjadi asam? Sini-sini ku beritahu, etiologi erosi dapat disebabkan oleh pertama yakni asam ekstrinsik. Exposure asam ekstrinsik meliputi makanan, minuman, dan obat-obatan yang bersifat asam seperti soda, jeruk, dan suplemen vitamin C. Selain faktor kuantitas atau banyaknya konsumsi asam, cara kita mengkonsumsi makanan minuman tersebut juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya erosi. Kebiasaan menahan makanan dan minuman asam terlalu lama dalam rongga mulut dapat menurunkan pH dalam rongga mulut. Yang kedua yakni asam intrinsik. Exposure asam intrinsik biasanya disebabkan oleh cairan asam lambung yang bersentuhan dengan rongga mulut. Misalnya pada pasien yang menderita bulimia nervosa, gastroesophageal reflux disease atau GERD, dan penyalahgunaan alkohol. Pergerakan asam lambung dari lambung menuju kerongkongan dapat membuat pH rongga mulut menjadi rendah.
Selain itu, asam reflux biasanya juga menyebabkan pelarutan pada permukaan palatal gigi seri atas. Selanjutnya, patogenesis dari erosi sebagai berikut. Asam ekstrinsik atau intrinsik sebelum berkontak dengan enamel, asam tersebut akan berdifusi dengan pelikel gigi. Pelikel gigi ini merupakan lapisan organik, bebas bakteri yang terbentuk setelah terjadi kontak antara saliva dan permukaan gigi yang berfungsi sebagai pencegahan permukaan gigi mengering. Selanjutnya, pada permukaan enamel, komponen ion hidrogen asam akan mulai melarutkan kristal enamel. Pertama, area selubung prisma dan kemudian inti prisma dari hidroksiapatit dilarutkan, meninggalkan penampilan yang dikenal sebagai honeycomb. Setelah itu, ion asam yang belum terionisasi akan berdifusi dan melarutkan mineral lebih lanjut di bawah permukaan. Peristiwa ionisasi ini dapat membuat pH gigi menjadi di bawah normal atau asam. Adapun gambaran klinis yang sering terlihat pada gigi yang erosi adalah tampilan smooth silky glaze dan perubahan pada warna, cups, dan groove pada permukaan oklusalnya. Pada erosi gigi yang disebabkan oleh asam intrinsik memiliki kecenderungan untuk erosi pada bagian palatal insisif karena area tersebut paling sering terekspos saat asam dari lambung naik. Sedangkan pada erosi gigi yang disebabkan oleh asam ekstrinsik memiliki kecenderungan untuk erosi pada bagian labial insisif atas dan oklusal dari rahang bawah. Ini dikarenakan bagian tersebut merupakan area yang pertama terekspos oleh asam yang datang dari luar. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok 7 mengenai patogenesis dental wear, atrisi, dan erosi. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam pemaparan maupun penyampaian informasi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat terus untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.